Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Bapak ya, Pak Rifki. Hari ini adalah pertemuan kedua untuk KD yang ketiga, yaitu tentang strategi bisnis. Nah, di video kali ini Bapak akan melanjutkan materi yang lalu, di mana hari ini yang akan dibahas adalah pengertian dari strategi bisnis, serta tujuan atau fungsi dari strategi bisnis. Disimak baik-baik ya. Oke, yang pertama adalah pengertian dari strategi pemasaran. Jadi, strategi pemasaran yaitu upaya, usaha, atau taktik yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan. Tujuan apa sih yang dimaksud? Tujuan di sini adalah target pemasaran yang biasanya sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, contohnya, Telkom Indonesia menargetkan 50 pelanggan IndiHome baru setiap bulannya. Nah, hal tersebut merupakan target pemasarannya. Selanjutnya, tim atau divisi pemasaran akan mencari, merumuskan, dan menetapkan strategi apa yang akan digunakan untuk mencapai target tersebut. Ilustrasinya seperti ini. Di sini ada tujuan, goals yang sudah ditetapkan oleh Telkom tadi. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh strategi yang dapat dilakukan oleh divisi marketing untuk mencapai tujuan tersebut, seperti membuka booth atau stand-stand di tempat yang strategis untuk mensosialisasikan IndiHome ke calon pelanggannya. Kedua, mempromosikan IndiHome menggunakan media sosial. Dan yang ketiga adalah langsung menghubungi calon pelanggan untuk menawarkan produk IndiHome dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada pengertian strategi pemasaran menurut Kotler dan Armstrong, di mana menurut mereka strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan manfaat dari hubungan mereka dengan konsumen. Lalu di sini juga ada menurut Kurtz, di mana strategi pemasaran itu adalah program keseluruhan perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari bauran pemasaran, yaitu produk, distribusi, promosi, dan harga. Selanjutnya adalah tujuan atau fungsi dari strategi pemasaran. Nah, di sini yang pertama ialah meningkatkan motivasi pengembangan bisnis. Jadi, dengan strategi pemasaran yang efektif, perusahaan bisa menggebrak pasar dengan inovasi terbaru, sehingga kondisi ini membuat konsumen yang awalnya merasa tidak butuh untuk membeli sesuatu menjadi tergerak untuk membeli. Contohnya, perusahaan-perusahaan smartphone sering mengeluarkan smartphone dengan atau dalam berbagai jenis dan harga dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Hal tersebut dilakukan selain sebagai inovasi dalam mengembangkan teknologi smartphone-nya, juga merupakan bagian dari strategi pemasaran. Yang kedua, merumuskan tujuan perusahaan. Strategi pemasaran tidak hanya dipakai untuk alat mencapai tujuan, namun juga merumuskan tujuan itu sendiri, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan perusahaan adalah sesuatu yang bersifat kuantitatif, sehingga indikator keberhasilannya harus dapat diukur. Misalnya, target penjualan, target konsumen, dan juga target pemasukan. Jika tujuan tersebut dapat tercapai, maka nilai ekonomi perusahaan juga dapat ikut meningkat. Yang ketiga adalah mengawasi kegiatan pemasaran. Untuk meningkatkan kualitas kegiatan pemasaran perusahaan, dibutuhkan pengawasan yang efektif. Pengawasan di sini artinya adalah adanya perhatian yang jelas sehingga potensi dari setiap anggota bisa terdeteksi dan digunakan untuk mendukung perusahaan mencapai tujuan. Fungsi strategi pemasaran harus mampu melihat potensi dari setiap anggotanya. Untuk menambah semangat, perusahaan dapat menerapkan konsep reward untuk mereka yang mampu mencapai target penjualan atau target pemasaran. Yang selanjutnya adalah membuat koordinasi tim lebih efektif. Setiap perusahaan tentu memiliki tujuan bisnis yang berbeda-beda. Begitu pula dengan strategi pemasaran yang dibuat. Dengan adanya strategi pemasaran,
Koordinasi tim menjadi lebih baik dan terarah untuk mencapai tujuan yang sama. Fungsi strategi pemasaran di sini adalah sebagai alat untuk mengatur arah setiap divisi agar mampu bekerja sama mencapai tujuan perusahaan. Misalnya, jika ada permintaan konsumen yang tinggi, strategi pemasaran mampu membuat koordinasi antara divisi produksi dan divisi pemasaran. Tujuannya adalah agar konsumen dapat dilayani dengan baik. Nah, sekian pembahasan materi untuk hari ini. Semoga dapat dipahami ya anak-anak. Bapak tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.